Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabarnya sehat semuanya? Mudah-mudahan alhamdulillah ya. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita ketemu di kajian malam ya. Ini kajian yang Masya Allah ba'da salat tarawih jam 9. Waktu-waktu yang kadang-kadang kita sebetulnya cocok buat tidur gitu kan. Tapi mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama seputar bulan Ramadan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu adalah bulan yang Allah berikan keberkahan ya. Allah berikan keberkahan. Nabi sampaikan kepada kita, qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi oleh Allah. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin. Bahkan dibelenggu para setan. Cuman yang dibelenggu setan ini setan dari kalangan jin ya. Kalau dari kalangan manusia kadang-kadang masih beredar gitu kan. Masih tiba-tiba siang-siang makan gitu ya. Atau masih kadang-kadang ngajak orang buat buka puasa gitu di tengah siang bolong. Padahal kebahagiaan buat orang yang berpuasa itu, kata Nabi ada dua. Lis-shaimi farhatan. Buat orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan teman-teman. Kebahagiaan kapan? Farhatun inda iftarihi. Satu kebahagiaan kalau datangnya waktu buka puasa. Orang kalau buka puasa kan seneng banget ya. Makanya azan yang dirindukan oleh kita semua azan maghrib. Kadang-kadang dengar azan zuhur, itu kok azan zuhurnya mirip azan maghrib ya. Kenapa? Karena kita rindu azan maghrib ya. Farhatun inda iftari. Senang, bahagia ketika datang waktu berbuka puasa. Dan kesenangan yang berikutnya, kata Nabi, adalah nanti di akhirat. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan, kesenangan nanti ketika kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk di hari keberapa ini ya? Mau hari ke-6 sebetulnya kan? Sudah masuk ke hari ke-6 di bulan Ramadan. Dan memang satu-satunya bulan yang biasanya kita hitung ya, kita hitung harinya, bulan Hijriah tuh kan, tanggal 1, tanggal 2, ya, dan lain sebagainya, itu bulan Ramadan. Kalau bulan lain, kadang kita gak hitung kan, misalkan Muharram, tanggal berapa ini Muharram? Gak tahu tanggal berapa. Tanggal berapa nih Sya'ban? Gak tahu gitu. Tapi kalau bulan Ramadan, oh Masya Allah, kita hitung gitu, dengan tanggal 1 kan, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, sudah masuk hari ke-6. Berarti 24 hari lagi lebaran. Yang kita ingat lebarannya gitu kan. Padahal para sahabat itu kalau datangnya bulan Ramadan mereka sangat-sangat sedih ketika akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Kalau kita
Ya, justru senang kan, ketika ditinggalin Ramadan, Lebaran tuh senang, bisa mudik, bisa beli baju baru gitu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan ini bulan yang sangat dirindukan, bulan yang penuh dengan kebaikan ya. Bahkan disebutkan dalam dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Ramadan ini sebagai penghapus dosa buat kita. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhana ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibat al-kaba'ir. Jadi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat, ramadhana ila ramadhan, dari bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, sebagai penghapus dosa buat kita, idza ijtunibat al-kaba'ir, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Jadi kalau dosa-dosa besar tetap aja harus kita bertaubat, ya, harus meminta maaf, meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa kecil, ya hilang tuh seiring dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Maka kita harus senantiasa memuliakan bulan Ramadan ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan ini kita coba mentadaburi ya, ayat Al-Qur'an. Terutama kan tujuan Ramadan ini apa sih ya? Tujuan Ramadan ini sebagaimana Allah sampaikan di ayat 183. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita dipanggil orang beriman, itu harus merasa yang dipanggil itu diri kita, bukan tetangga kita. Kita, kenapa kan Quran itu kadang-kadang jarang hanya sebatas kita baca aja gitu, jarang sampai merasuk ke dalam hati kita. Kenapa? Boleh jadi karena ketika dibacakan Quran, kita hatinya belum connect sama Quran. Ya, sementara orang beriman itu kan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau disebut nama Allah, maka bertambah keimanannya. Ya. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin dekat dengan Quran, jadikan seakan-akan Quran itu turun ke kita gitu. Seakan-akan Quran itu turun ke kita. Apa tujuan puasa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya. Takwa itu apa sih? Satu ketika ya, Ubay ibnu Ka'ab, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay ibnu Ka'ab. Ya, kata Umar, ya Abul Munzir, wahai ibnu Ka'ab, apa sih yang disebut dengan takwa? Kata Ubay ibnu Ka'ab, takwa itu ketika engkau berjalan, ya, di mana di jalan tersebut dipenuhi oleh duri. Ya, maka makna sederhana daripada ketakwaan teman-teman apa? Adalah kehati-hatian. Makanya para ulama ketika mendefinisikan takwa, apa kata para ulama? Al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu takwa. Ya. Insya Allah teman-teman kita bisa buka salah satunya, mungkin kita tadaburi surah Al-Maidah ya. Surah Al-Maidah itu surah kelima ayat 54 ya, ayat 54 ya. Surah Al-Maidah ayat 54. Kita coba baca teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wallahu wasi'un alim. Wallahu alam bimuradih. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, teman-teman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman itu apa sih? Jadi iman itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, itu bukan hanya sekedar percaya, bukan. Jadi kita percaya bukan. Tapi iman itu al-imanu at-tasdiq. Yang disebut dengan iman itu artinya membenarkan. Ya, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati kita, wa qaulun bil lisani, ya, mengucapkan dengan lisan kita, wa amalun bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh kita. Itu iman. Ya. Makanya disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'ah, naik seiring dengan ketaatan yang kita lakukan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan kadangkala turun kualitasnya seiring dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, maka ini yang disebut dengan iman yang dikatakan oleh para ulama, yazidu wa yanqus. Allah dalam ayat ini menyeru orang-orang beriman. Makanya saya pernah sampaikan begini. Ada seorang pendeta kan nanya ke kita, nanya ke ustadz gitu. Ustadz, bukankah umat Islam itu akan diberikan kejayaan? Bukankah umat Islam itu akan diberikan kemenangan oleh Allah, oleh Tuhanmu? Tapi kok buktinya sekarang terbalik. Yang tertindas umat Islam gitu kan. Yang terzolimi umat Islam. Di beberapa orang Rohingya ya, terusir dari tanah mereka sendiri. Itu orang Islam kan. Kenapa kok seperti itu? Bukankah kata Allah akan diberikan kejayaan, kemenangan, dan seterusnya? Maka kata Ustadz ini, iya benar. Allah itu akan memberikan kejayaan, akan memberikan kemenangan, akan memberikan kebahagiaan, tapi Allah tidak berikan buat orang Islam. Tapi Allah berikan buat orang-orang yang beriman. Makanya Allah sampaikan dalam beberapa ayat kan, kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu sesungguhnya manusia itu rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Allah tidak sampaikan illal ladzina aslamu, kecuali orang-orang Islam, enggak. Tapi Allah sampaikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kata Allah. Ya. Maka Allah memanggil di sini juga memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Allah? Man yartadda minkum an dini. Barang siapa yartadda, ya, yang murtad, ankum, salah satu di antara kalian, dari kalian itu, an dinihi, dari agamanya. Kata Imam Ibnu Katsir, murtad di sini bukan berarti kembali kepada kekufuran, bukan. Tapi murtad di sini maknanya adalah seseorang yang sudah berada di atas jalan kebenaran, al-haq, boleh jadi kemudian dia kembali kepada al-batil, jalan kebatilan gitu. Boleh jadi seseorang yang sudah berada di atas al-haq, jalan kebenaran, dia kembali kepada jalan yang batil. Ya. Maka apa kata Allah? Fasawfa ya'tillah. Kalau orang sudah menyimpang, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan gantikan dengan kaum pengganti yang baru. Ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yang Allah mencintai mereka, ya. Wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, teman-teman, apa? Setiap kebaikan, ya, setiap kejayaan itu akan dipergulirkan oleh Allah dari setiap bangsa. Dari setiap bangsa. Contoh dulu. Risalah kenabian ini dulu kan dipegang oleh satu kaum, satu bangsa yang disebut dengan Bani Israel.
Bani Israel. Bani anak cucu keturunan Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub alaihi salam. Maka kata Imam Ibnu Katsir, kalimat Israel ini diambil dari bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani itu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Dari kalimat Isra, ya, dan kalimat Israel. Isra artinya hamba, artinya Allah. Jadi kalau kita bicara Bani Israel atau Israel artinya hamba Allah dalam bahasa Ibrani. Maka kan banyak nama malaikat. Jadi itu dalam bahasa Ibrani artinya Allah. Ada Jibril, Jibril itu Jibrail, Jibril, Mikail, ya, Israfil, Azrail, gitu ya. Jadi banyak il. Ya, itu kalau di dalam bahasa Ibrani artinya apa? Artinya itu Allah gitu dalam bahasa Ibrani. Nah, dulu risalah kenabian ini kan dipegang oleh Bani Israel, ya. Makanya mereka itu merasa pede, merasa besar, ya. Kenapa? Karena Bani Israel itu setiap diri mereka, setiap bangsa mereka, kalau seorang nabi itu wafat, maka digantikan oleh nabi yang lain. Bahkan kadang-kadang dalam satu periode ada 2 nabi gitu. Itu Bani Israel gitu. Ya, dalam satu periode kadang ada 2 nabi. Itu istimewanya Bani Israel, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian mereka itu banyak menyimpang kan. Dulu di zaman Nabi Musa misalkan, mereka itu mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, ya, kata Bani Israel, Musa, kami ini lan nu'mina, tidak akan pernah beriman kepadamu, laka kepadamu, hatta narallaha jahratan, sampai kami bisa ngelihat Allah secara langsung, secara jelas. Ini kata Bani Israel. Makanya Nabi Musa naik ke Bukit Tursina kan, ya. Apa tujuannya naik ke Bukit Tursina? Tujuannya pengen ngelihat Allah karena permintaan Bani Israel. Ya. Ternyata ya Allah itu, kata Allah, engkau gak akan sanggup ngelihatku, kata Allah kepada Nabi Musa. Itu pertama. Terus apa lagi? Kata Nabi Musa, ayo kita harus perang. Ya. Kata mereka apa? Perang aja sendiri, ya, sama Tuhanmu selama 40 hari gitu kan. Nanti kami ikut, kata Bani Israel. Nanti kalau sudah ada kabar menang, kami ikut. Jadi ngeyelnya Masya Allah. Ya. Mereka harusnya di hari Sabtu itu kan, makanya orang Bani Israel, orang-orang Yahudi sampai hari ini, ada hari besar mereka itu hari Sabtu, hari Sabat. Ya. Tapi di hari Sabtu itu, kan sebetulnya ada larangan buat mereka di hari Sabtu untuk berburu, untuk mengambil ikan gitu. Tapi mereka itu melabrak larangan itu. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Allah. Bahkan nabi mereka dibunuh, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu dibunuh oleh Bani Israel. Walaupun dulunya mereka itu adalah bangsa yang banyak diutus kepada mereka para nabi. Ya. Tapi kemudian apa? Mereka itu kan masih pede tuh. Ya. Mereka masih pede, akhirnya datang mereka ke Madinah. Kenapa? Karena dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat, di kitab Talmud, ya, yang mereka miliki, itu disebutkan bahwa Nabi akhir zaman itu akan datang di satu wilayah, di mana wilayah tersebut dipenuhi oleh pohon kurma. Ya. Dan pada waktu itu adalah Madinah. Makanya kenapa alasan ada kabilah atau suku-suku Yahudi yang besar yang ke sana, ya, sebab di sana teman-teman dijanjikan akan datang seorang nabi baru, ya, seorang nabi baru yang akan membawa risalah. Dan harapan mereka itu nabi baru itu lahir dari kalangan mereka, maksudnya dari kalangan Bani Israel. Ya. Tapi ternyata apa yang terjadi teman-teman? Justru nabi baru itu lahir bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Makanya mereka kecewa. Ya. Makanya ada seorang pendeta Yahudi di masa itu, namanya Abdullah bin Salam. Ya. Abdullah bin Salam itu menyampaikan bahwa tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW itu sudah ada dalam kitab mereka. Tapi kenapa mereka gak mau menerima Nabi? Satu, karena Nabi bukan dari bangsa Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Ya. Saudara mereka. Saudara mereka gitu ya. Kan bangsa Arab ini lahir dari Ismail, ya. Dari Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
yang tadinya Allah berikan risalah ini untuk Bani Israel, ya, kemudian Allah fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah gantikan dengan kaum yang baru. Siapa mereka? Yang membawa risalah Islam ini, Allah cabut dari Bani Israel, maka Allah gantikan dari bangsa Arab. Nah, mulailah di situ peradaban bangsa Arab dimulai. Makanya seorang sejarawan, ya, sejarawan dari Aljazair, namanya Malik bin Nabi, mengatakan bahwa peradaban manusia ini akan naik, stagnan, kemudian turun gitu. Peradaban manusia ini akan naik tatkala apa? Tatkala yang menjadi punggawanya adalah iman. Makanya bangsa Arab itu dalam jangka waktu 23 tahun, dakwah Nabi ini kan 23 tahun, ya. Jangka waktu 23 tahun mereka bisa merubah peradaban, menguasai dua imperium besar, ya, Romawi dan Persia. Kenapa? Karena yang menjadi punggawa mereka, yang menjadi pijakan mereka untuk membangun peradaban adalah apa? Adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Dan kata Malik bin Nabi, peradaban itu akan stagnan ketika yang menjadi soko guru peradabannya adalah apa? Adalah logika. Ya. Dan akan hancur, turun sehancur-hancurnya ketika apa? Ketika yang menjadi peradaban, pusat peradaban mereka atau soko guru peradabannya adalah apa? Adalah hawa nafsu. Ya. Maka kita lihat kan dalam sejarah manusia, peradaban itu naik turun, ya, naik, stagnan, turun. Bangsa Arab ini kemudian memegang tampuk kekuasaan peradaban dalam waktu yang masya Allah relatif lama, dari masanya Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, sampai masa Bani Umayyah. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi bangsa Arab juga mulai menyimpang, jauh dari Islam. Maka apa kata Allah? Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Di ayat ini kan gitu. Allah sampaikan fasaufa ya'tillahu biqaumin. Maka Allah gantikan dengan kaum pengganti yang baru. Setelah bangsa Arab ini kemudian jauh dari Islam, maka apa yang terjadi? Yang terjadi digantikan oleh bangsa yang lainnya. Peran mereka, peran peradaban mereka digantikan oleh bangsa yang lain. Siapa? Oleh bangsa Persia. Maka kita banyak menemukan ilmuwan-ilmuwan, ya, dari kalangan bangsa Persia. Banyak ahli hadis, Imam Tirmidzi, Imam Muslim, ya. Itu ternyata dari suku bangsanya mereka adalah bangsa Persia, bukan dari kalangan bangsa Arab. Kenapa? Ketika mereka mulai mendekat dengan Islam. Ketika bangsa Persia kemudian jauh dari Islam, fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah gantikan dengan kaum pengganti yang baru. Siapa? Mereka adalah al-Aqran, orang-orang Kurdi, ya. Nah, kemudian muncullah waktu itu seorang pahlawan namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini dari dinasti Ayyubiyah, bapaknya Najmuddin Ayyub, ya. Beliau rahimahullah, Salahuddin Al-Ayyubi menjadi tampuk pemimpin waktu itu dari kalangan dinasti Ayyubiyah, dinasti Mamluk yang berasal dari bangsa Kurdi. Allah gantikan dari bangsa Arab, kemudian bangsa Persia, kemudian bangsa Kurdi. Yang terakhir tampuk peradaban ini dipegang oleh orang-orang keturunan dari Turki, ya. Dengan siapa? Panglimanya atau salah satu orang besarnya adalah Muhammad Al-Fatih. Tatkala masa puncaknya ketika apa? Ketika penaklukan Konstantinopel. Kenapa? Karena dulu Nabi SAW pernah menyampaikan, la tuftahannal Konstantiniyah. Sungguh nanti akan ditaklukkan Konstantinopel, fala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin panglima yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Wala ni'mal jaish, dzalikal jaish. Dan sebaik-baiknya tentara adalah tentara yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Maka ditaklukkanlah Konstantinopel dan dirubah namanya menjadi Islambul, ya, yang kemudian berubah namanya menjadi Istanbul di Turki, yang itu menjorok ke wilayah Eropa yang dulu adalah pusat Kristen Ortodoks di sana. Ya. Jadi Allah, jadi satu bangsa ini, ya, bangsa apapun akan mulia di sisi Allah, akan mendapatkan peradaban yang tinggi di sisi Allah ketika apa? Ketika menjadikan Islam sebagai punggawanya, ketika menjadikan Islam sebagai
motivasi untuk bangkitnya. Ya. Maka Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dini, siapa yang menyimpang dari kalian dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan gantikan dengan kaum pengganti yang baru. Jadi saya sering sampaikan begini, bukan Islam yang butuh dengan kita, tapi kitalah yang butuh dengan Islam. Bukan sholat yang butuh dengan kita, tapi kitalah yang butuh dengan sholat. Ya. Kalau sholat, kita sholat mah gak rugi. Ya, misalkan kita gak sholat nih, Allah rugi gak? Allah gak rugi kan? Ya. Tapi kalau kita gak sholat, maka siapa yang rugi? Yang rugi diri kita sendiri. Ya. Kita gak ngaji, siapa yang rugi? Yang rugi diri kita sendiri. Allah gak pernah rugi. Seandainya seluruh dunia ini tidak menyembah Allah, maka Allah gak akan pernah rugi gitu. Seandainya seluruh dunia ini tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, Allah gak akan rugi. Dan seandainya semua dunia ini menyembah Allah, Allah gak untung kok gitu kan. Nah makanya teman-teman, kita akan diberikan ketenangan oleh Allah dengan apa? Dengan mengamalkan Islam. Maka Allah sampaikan, fasaufa ya'tillahu biqaumin. Kalau engkau menyimpang, maka Allah akan datangkan kaum pengganti yang baru. Apa tandanya? Kaum pengganti yang baru itu, satu, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ciri yang pertama teman-teman, kaum pengganti yang baru itu, mereka yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah. Ya. Di antara ciri-ciri orang beriman itu kan, dalam Al-Quran Allah sebutkan, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, sungguh besar, sungguh amat besar cinta mereka kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Apa yang membuat diri kita kemudian cinta dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa tanda bahwa kita sudah cinta dengan Allah? Gitu ya. Tanda kita cinta kepada Allah adalah apa, teman-teman? Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, ya qul in kuntum tuhibbunallah, katakan olehmu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika seandainya engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ya, makanya disebut bulan Ramadan itu bucin ya, bulan cinta. Ya. Kenapa bulan cinta? Karena Allah ngasih banyak sekali bonus kepada kita di bulan Ramadan. Yudha'af lahul a'mal. Dilipat gandakan pahala amal perbuatan. Ya. Kalau di bulan biasa kan kita baca Quran, ya. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Walakin alifun harf, tapi alif itu satu huruf, walamun harf, lam itu satu huruf, wa mimun harf, dan mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim itu 10 ya 30 pahalanya. Tapi ini kan bukan berarti kita harus ngitung-ngitung pahala ya. Kita baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim. 19 berarti dapat 190 pahala. Bukan. Ini sebagai motivasi ya kepada kita untuk mau banyak-banyak membaca Quran, terutama di bulan Ramadan. Ya, Allah banyak ngasih bonus. Di bulan Ramadan, bulan turunnya Quran. Di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar kan. Di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Ya, kita mau sedekah misalkan. Kata Nabi, afdhalus shadaqati fi Ramadan. Sedekah yang paling utama, teman-teman, adalah sedekah yang kita keluarkan kapan? Di bulan Ramadan. Ya. Makanya PPPA Darul Quran kan membuka sedekah ya. Kita sedekah ke Darul Quran, insya Allah pahalanya besar di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW adalah Nabi SAW itu ajwadan nas, manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya Nabi SAW bertambah seiring dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah maka teman-teman, sayang kalau bulan Ramadan ini bulan cinta kita gak manfaatkan untuk kebaikan. Nah sementara tadi ciri-ciri kaum pengganti yang akan membawa panji-panji Islam ini
yang akan membawa panji-panji kebaikan ini siapa? Adalah mereka yang yuhibbuhum wa yuhibbuna. Satu, mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka, dan mereka mencintai Allah. Yang kedua apa? Yang kedua teman-teman, adillatin 'alal mu'minin. Mereka rendah hati, ya, merendahkan diri mereka terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kalau sesama orang beriman lembut, sesama orang beriman Masya Allah, ya. Ciri-ciri orang beriman itu kan ruhama'u bainahum, ya. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antara sifat-sifat orang beriman itu ruhama'u bainahum, ya. Ruhama'u bainahum. Saling kasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Masya Allah. Jadi ciri kaum pengganti itu mereka, ya, yang apa? Yang rendah hati, merendahkan diri mereka, tawadhu terhadap sesama orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, tapi tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas ini, ya. Tegas ini bermakna membedakan ini hak, ini batil. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Jadi tegas, ya. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka gak takut ketika apa? Mereka tidak takut dicela oleh celaan orang lain, ya. Mereka tidak takut dicela oleh celaan orang lain. Misalkan orang mencela, orang nggak takut. Itu orang-orang beriman itu nggak takut dicela, nggak takut dihina, ya. Karena apa, teman-teman? Kita tidak akan pernah terhina ketika dihina oleh orang lain. Kita tidak akan pernah jatuh karena dijatuhkan oleh orang lain. Yang menjadikan diri kita jatuh siapa? Diri kita sendiri. Ya. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat kebaikan, maka kebaikan itu buat kalian. Wa in asatum falaha. Begitu juga kalau kita berbuat keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali pada kita. Maka hati-hati. Kalau kita menghina orang nih, hinaan orang lain, hinaan kita itu gak akan berefek buat dia. Tapi buat siapa sebetulnya? Kita sedang menghinakan diri kita sendiri. Ya. Begitu juga sebaliknya, ya. Kita misalkan memuji orang lain gak akan terpuji dengan pujian kita. Ya. Dia akan terpuji dengan apa? Dengan amalannya masing-masing. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Makanya orang-orang beriman wala yakhafuna laumata laim. Mereka gak akan pernah takut dicela. Ya. Kenapa? Karena teman-teman, namanya penilaian manusia ini relatif kan. Penilaian manusia itu relatif. Tapi kalau penilaian Allah, ya, itu pasti. Jadi takutlah kalau misalkan dinilai oleh Allah, oh, kamu mah buruk menurut Allah, kamu mah jelek menurut Allah. Tapi kalau menurut manusia, ya, penilaian manusia, teman-teman sekalian, apa? Itu pasti relatif. Ya. Makanya hidup kita tidak akan pernah bahagia seandainya kita mengejar penilaian manusia. Gitu. Tapi kita akan bahagia insya Allah jika mengejar penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ciri kaum pengganti itu, ya, kata Nabi, kata Allah tadi, satu, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Yang pertama. Yang kedua, adillatin 'alal mu'minin. Rendah hati, tawadu, ya. Toleran terhadap sesama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir. Ya. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dicela oleh orang lain. Ketika melakukan satu amal kebaikan, sedekah misalkan, kamu mah sedekah riya ya. Ya, yang tahu riya atau ikhlas kan diri kita dengan Allah. Kita sedekah terang-terangan atau sedekah sembunyi-sembunyi kan tidak tahu mana yang ikhlas. Siapa yang tahu bahwa itu ikhlas atau enggak? Allah kan. Ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, kata Allah. Itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha berpengetahuan. Mungkin ini yang bisa disampaikan teman-teman pada kajian malam hari ini. Karena waktunya sampai jam 10, katanya ada waktu 10 menit lagi.
Mungkin kalau nanti ada diskusi, ya, ada pertanyaan, atau mungkin ada pengumuman dari teman-teman pendahulu, saya persilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Kita akan buka sesi tanya jawab untuk 3 orang ya. Sebelumnya boleh kameranya yang mau dibuka, silahkan dibuka dulu biar bisa saling kelihatan gitu. Jadi bisa ketemu, oh kita ketemu di Zoom PPPA ya, waktu malam minggu kemarin gitu. Kalau nggak dibuka berasa ngomong sendiri ya? Iya, kalau nggak dibuka berasa ngomong sendiri Ustadz tuh, Masya Allah, kelihatan cantik dan gantengnya ya, Masya Allah. Ya, kalau tidak ada gangguan sinyal, teman-teman, kuotanya penuh, ya silahkan dibuka. Tapi kalau Ustaz, ini kuotanya udah seret, ya apa-apa. Oh gitu. Iya. Sebelumnya kami dari PPPA Darul Quran mau menampilkan video. Boleh silahkan ditampilkan dulu videonya. Dengan cita-cita besarnya untuk membangun 100 pesantren di 100 kota di 5 benua, yang kemudian dengan istilah Dream 5 Benua, Darul Quran terus mengembangkan dakwah tahfizul Qurannya ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan mancanegara. Pada awal tahun 2021 ini, Darul Quran tengah berikhtiar untuk membangun satu lagi pesantrennya di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pesantren tahfiz Darul Mansur yang akan segera berdiri di Rumpin tersebut dikelilingi oleh keindahan alam dan potensi daerah yang luar biasa. Pada tahap awal, Darul Quran terlebih dahulu berupaya untuk membebaskan lahan seluas 27 hektar dari target 60 hektar di atas lahan tersebut yang nantinya akan dibangun asrama santri putri dan putra, masjid hingga gedung serbaguna. Untuk bersama memuliakan Al-Quran melalui program tahfizul Quran dan mensukseskan impian tersebut, Darul Quran mengajak seluruh masyarakat dan para donatur untuk mendukung pembangunan pesantren tahfiz Darul Mansur di Rumpin, Bogor. Semoga setiap kebaikan yang mengalir di sana akan menjadi pahala dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Insya Allah kami dari PPPA Darul Quran sedang berikhtiar untuk membebaskan lahan. Lahannya ini yang insya Allah akan didirikan untuk pesantren tahfiz putra dan putri pesantren Darul Mansur di daerah Rumpin. Insya Allah akan ada tanah sekitar 5,4 hektar yang akan kami bebaskan. Di sini kami mau mengajak teman-teman semua untuk ayo kita gotong royong, ayo kita jariah bersama nih dengan cara bersedekah di yang teman-teman udah bisa lihat ya, di situ sudah ada gotong royong untuk bebaskan lahan pesantren, sedekah mulai 100.000 per meter, atau mungkin teman-teman ada nominal-nominalnya tersendiri ya, yang Masya Allah bisa langsung ditulis di kolom chat. Misalkan Ani dari Semarang, insya Allah sedekah, silahkan dituliskan nominalnya. Boleh dibantu oleh Ustadz ya sambil bersolawat Ustadz. Boleh teman-teman? Ustadz? Ya, suaranya jelas? Boleh
Ya, jelas boleh sambil dibantu bersolawat untuk teman-teman yang ingin bersedekah, gotong royong membebaskan lahan Rumpin yang nantinya akan dibangun pesantren Tahfiz Darul Mansur. Boleh langsung isi kolom chat ya. Baik. Enggak, Ustadz. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Teman-teman boleh sambil sholawat semuanya ya, Nabi dibuka aja mic-nya. salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah untuk teman-teman yang mau menginfakannya kembali di flyer sudah ada nomor rekeningnya, jadi nanti bisa transfer dan langsung hubungi ke saat pendaftaran kan ada nomor admin. Nah, silahkan konfirmasi ke nomor tersebut. Ya, baik Ustadz, kita buka sesi pertanyaan untuk 2 orang aja ya Ustadz ya, kalau gitu ya. 1 orang Silakan. akhwat, 1 orang ikhwan. Ya, sebentar saya cek chatnya dulu. Ini ada pertanyaan dari Baihaqi, izin bertanya Ustadz, misalkan ada saudara kita murtad karena pekerjaan atas naik jabatan, jadi murtad dari pihak keluarga besarnya sudah menolak orang murtad karena jabatan dan cinta dunia, tapi dari orang tuanya seakan melindungi Ustadz, masih tinggal satu rumah sama orang tuanya. Keluarga besar khawatir akan menyeret saudara karena kekuatan materi. Baik. Maka langsung dijawab. Baik, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perkara tersebut ya. Karena Allah gak butuh dengan orang tersebut kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, murtad itu kan termasuk bukan dosa besar lagi ya, jadi kafir jadinya kan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting adalah apa? Adalah kata Allah tadi kan, wa may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah. Kalau engkau kembali kepada kebatilan, kembali kepada kekufuran, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunah. Maka buat Allah mudah, Allah akan mendatangkan kaum pengganti yang lebih baik darimu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dia mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia gitu kan. Yang mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Maka kalau ada orang seperti ini kan, guru kami dulu pernah menyampaikan gini, hal yang sekarang berbahaya itu bukan hanya virus corona dari Wuhan gitu. Tapi virus apa? Bukan virus yang datang dari Wuhan, tapi juga virus Wahan. Apa mana Wahan? Wahan itu kan kata hadis Nabi,
Yang aku takutkan kepada kalian itu al-wahan. Apa itu al-wahan? Satu, hubbud dunya adalah cinta dunia. Yang kedua, wa karahiyatul maut, dan benci akan kematian. Ya. Jadi ya kalau orang sudah cinta dunia sampai meninggalkan agamanya, naudzubillah, ya, ini dosa besar, bahkan ya sebuah kekufuran. Maka bagaimana sikap kita? Ya sikap kita harusnya memutuskan hubungan kekeluargaan dengan dia. Ya. Memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tersebut. Kenapa? Karena dia bukan saudara kita, ya. Walaupun secara nasab mungkin ada hubungan saudara, ya. Tapi secara ikatan saudara dalam keimanan itu jauh lebih kuat daripada ikatan saudara dalam hal nasab. Makanya tidak jarang siapa yang paling memusuhi Nabi ketika Nabi berdakwah, Abu Lahab. Ya. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Bahkan sebelum Nabi berdakwah, Nabi itu sangat disayang sekali sama Abu Lahab. Tapi kemudian ketika Nabi dakwah, naik ke atas bukit Sofa, mengumpulkan orang-orang Quraisy, ya, kata Nabi, aku sampaikan kepada kalian bahwa aku ini adalah utusan Allah, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Maka apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Maka satu, orang murtad dijauhi. Jangan dideketin. Ya. Yang pertama, dijauhi jika memang dia membawa pengaruh negatif dalam diri kita. Ya. Putuskan hubungan kekeluargaan dengan dia. Tapi jika seandainya kita berpikir untuk mendakwahi dia, mengajak dia kembali kepada Islam, mengajak kembali kepada Allah, ya, maka silahkan dilakukan. Dan ini yang lebih bagus. Ketika kita punya kekuatan, punya argumentasi untuk apa? Ngajak kembali dia ke dalam Islam. Ya. Tapi kalau sudah cinta dunia, wa karahiyatul maut, virus wahan tadi, ini memang dan kita harus yakin ya bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi ingin memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib, ya, karena Abu Thalib itu kan wafat dalam keadaan kafir, maka ditegur oleh Allah. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang menyimpang. Kurang lebih seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Ada lagi yang mau bertanya, boleh langsung di chat atau langsung di unmute aja mungkin mic-nya ya. Boleh, ada lagi yang mau bertanya? Baik, yang mau bertanya bisa langsung unmute atau chat langsung di kolom chat. Ini ada yang mau masuk lagi nih Ustadz nih pertanyaannya. Udah cukup teman-teman semuanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz dari Bengkulu Ustaz mau nanya. Silakan. Afwan sebelumnya Ustaz, kotanya terbatas. Lagi di luar. Boleh, silahkan Mas, dilanjut pertanyaannya. Halo. Halo, kedengaran suaranya? Tes. Halo. Ya, ada suaranya Mas, silahkan dilanjut pertanyaannya. Ustadz, bagaimana cara mau istiqomah dalam menghafal Al-Quran Ustadz, sedangkan kita masih dalam
kesibukan duniawi, bisnis dan segala macamnya Ustadz. Masya Allah. Gimana untuk tetap istiqomah baca Iya. Quran ya? Baik, sudah tertangkap pertanyaannya. Syukran Ustadz. Afwan, barakallahu fiik. Langsung dijawab. Iya, boleh Ya. Ustadz, sama pertanyaan tambahan Ustadz, Silakan. gimana caranya biar kita itu bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran? Masih ada kaitannya sama pertanyaan tadi. Tapi kadang-kadang kitanya itu kurang fokus gitu loh Ustadz. Iya. Maksudnya dalam arti kurang fokus tuh tiba-tiba kepikiran ini, tiba-tiba kepikiran itu. Nah, itu cara menghadapinya tuh gimana Ustadz? Baik. Gimana kita bisa istiqomah ketika menghafal Al-Quran, teman-teman ya? Satu harus dipahami bahwa karunia kita bisa menghafal Quran itu satu hadiah terindah dari Allah. Ya, hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena hanya orang-orang pilihan. Di zaman sahabat pun ya, di zaman sahabat pun tidak semua sahabat itu hafal Quran, tidak. Nah, tapi kemudian Nabi memuliakan para sahabat yang memiliki hafalan Al-Quran yang begitu banyak. Jadi teman-teman, satu harus diyakini bahwa bisa mampu menghafal Quran 30 juz itu hadiah terindah dari Allah. Yang kedua, teman-teman, tugas kita hanya berusaha. Ya, di tengah kesibukan tadi, kalau dibilang kesibukan duniawi atau kesibukan apapun, tugas kita hanya berusaha. Ya, berusaha untuk sebanyak-banyaknya menghafal, membaca Al-Quran. Karena semakin banyak hafalan, semakin banyak tugas kita untuk baca. Ya, makanya Nabi sampaikan Iqra'ul Qur'ana dalam hadis kan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, kenapa? Karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, sebagai syafaat li ashabi buat sahabat-sahabatnya. Ya. Siapa sahabat Quran? Ya orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita harus berusaha sekuat mungkin. Nah, yang paling penting teman-teman apa? Setelah kita meyakini itu semua, maka cara yang kedua adalah cari lingkungan yang kondusif. Maksud lingkungan itu, kalau kita pengen ngafal Quran, maka cari teman, ya, cari sahabat yang satu frekuensi dengan kita, yang satu cita-cita dengan kita. Apa cita-citanya? Pengen ngafal Quran. Ya. Maka kalau sudah punya lingkungan seperti itu, insya Allah akan mudah. Ya. Jadi cari lingkungan supaya kita kondusif mau untuk menghafal Quran. Kalau kita misalkan mau sih ngafal Quran, tapi nggak pernah cari lingkungan yang kondusif, ya tetap sama aja gitu, nggak akan bisa. Ya. Maka cari lingkungan yang sama-sama memotivasi ya untuk sama-sama banyak baca Quran, banyak ngafal Quran, ya. Dan yang paling penting apa? Harus banyak-banyak praktek, teman-teman. Kalau sudah hafal misalkan 1 juz, 2 juz, 3 juz, prakteklah di masjid kita jadi imam gitu. Atau kalau nggak di masjid kita jadi imam, malam-malam bangun tahajud, baca tuh sekali tahajud setengah juz. Oh kuat ternyata, tambah lagi jadi 1 juz sekali tahajud. Jadi praktek. Dan yang ketiga, yang paling penting apa? Yang paling penting adalah berdoa sama Allah, ya, agar kita diberikan kemudahan untuk menghafal Quran. Itu yang paling penting. Berdoa sama Allah agar kita diberikan kemudahan untuk menghafal Quran. Ya, apa doanya Ustadz? Banyak ya. Misalkan doa istiqomah itu kan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya, doa sama Allah, mintanya harus fokus. Tiap sholat mintanya itu, ya Allah jadikan saya penghafal Quran. Ya Allah jadikan saya penghafal Quran. Dan ingat, penghafal Quran itu bukan akhir dari segalanya. Udah hafal Quran, udah selesai, bukan. Tapi justru itu awal perjuangan kita untuk belajar ilmu-ilmu syar'i yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu jawabannya. Ustaz, terakhir Baik. Ustaz. Oh, Ya. Boleh kan? Boleh. Kalau ngafal itu boleh sambil belajar tajwidnya sambil ngafal tuh bersamaan boleh atau tajwid dulu Ustaz?
Boleh bersamaan, tapi memang kalau kita masuk pondok, biasanya setiap pondok itu ada metodenya, ya. Misalkan target 2 tahun hafal Quran, target 1 tahun hafal Quran. 3 bulan pertama kadang-kadang tidak langsung hafal, kadang-kadang ya. Tapi ini kembali ke metode tiap, kalau di pondok ya, tiap pondok masing-masing. Kadang 3 bulan itu ada target. Sehari harus baca ya. Sehari harus baca sebanyak 10 juz. Apa tujuannya? Melancarkan. Itu selama 1 bulan, kadang ada pondok yang 3 bulan gitu. Jadi 3 bulan itu gak ngafal, tapi baca. Ya. Kenapa? Karena semakin banyak baca, berarti kalau sehari 10 juz, per 3 hari hatam. Ya. Berarti, katakanlah kalau 30 hari, ya minimal 10 kali hatam. Kalau, ya kan? Kalau 30 hari 10 kali hatam. Kalau misalkan 3 bulan, 30 kali hatam. Ada yang 4 bulan, 40 kali hatam. Baca dulu. Nah, setelah baca, dinilai kemudian lancar, karena kita belajar tajwid, kalau nggak pernah praktek juga nggak akan bisa-bisa tajwid itu. Karena tajwid yang paling penting itu kan tajwid praktek ya. Imam Ibnul Jazari mengatakan apa? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun, faman lam yujawwidil Qur'ana athimun. Li'annahu huwal ilahu anzala wa hakadha ilaina wasala. Al-Quran itu wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Baca Quran dengan tajwid itu kewajiban. Faman lam yujawwidil Qur'ana fahuwa athim. Siapa yang baca Quran tidak dengan tajwid maka dia berdosa. Li'annahu alilahu anzala. Kenapa? Karena Allah dulu menurunkan Quran itu lengkap dengan tajwidnya. Wa hakadha ilaina wasala. Dan begitu juga Al-Quran sampai kepada kita itu dengan tajwid. Tapi kata para ulama, tajwid di sini bukan tajwid berupa nadhari, bukan tajwid berupa teorinya, bukan. Tapi tajwid berupa amali, tajwid berupa prakteknya. Ya. Maka belajar tajwid itu akan kelihatan ketika apa? Ketika kita makin banyak praktek, makin banyak baca Quran. Nah, setelah itu baru kita ngafal tuh. Kalau mau 30 juz ya bismillah gitu. Setelah 30 kali, ya 40 kali hatam, maka kita mulai ngafal dari juz 30, 29, 28, 27 ya. Dan yang paling penting apa? Harus cari guru ya. Atau minimal yang memotivasi kita untuk bisa memperbanyak menyelesaikan hafalan Al-Qur'an kita. Ya, kurang lebih seperti itu jawabannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Baik, masih ada yang mau bertanya? Baik, kalau begitu Ustadz, insya Allah cukup ya teman-teman semuanya. Mangga saya persilahkan Ustadz untuk menutup kajian malam ini dengan doa. Insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah. Teman-teman juga terima kasih sudah meluangkan waktunya malam-malam ya. Benar kata Ustadz tadi, ini jam-jam kritis ya Ustadz ya. Kalau nggak sabar biasanya, aduh Ustadz ini udah ngantuk nih. Ustadz jadi kecil hilang gelap gitu ya. Tiba-tiba mati aja kameranya gitu mati, ya Ustadz ya. Iya. Enggak, silakan Ustadz, waktu dan tempatnya. Baik teman-teman, mari kita sama-sama tundukkan kepala, sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap cita-cita, harapan, keinginan kita dipermudah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صل وسلم وبارك على رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. Engkaulah yang maha mendengar ya Allah, Engkaulah yang maha melihat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami insya Allah sebagai generasi ahlul Quran ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di atas jalan Al-Quran ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran wa zayyina. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما جيدا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.